Panembahan Senopati lahir sekitar tahun 1520-an. Beliau adalah putra Kiai Ageng Pemanahan dan Syarifah Sabinah yang masih cicit dari Sunan Giri. Beliau dilahirkan di daerah Selo Grobogan dan terlahir dengan nama Raden Bagus Dananjaya, ada yang menyebut Raden Bagus Rubut. Beliau juga memiliki nama-nama panggilan lainnya, diantaranya, Panembahan Senopati Raden Bagus Dananjaya Danang Sutawijaya Raden Ngabehi Loring Pasar Raden Ngabehi Salering Peken Risang Sutawijaya Panembahan Sedaing Kajenar Raden Bagus Rubut. Dalam catatan nasab kelembagaan negara di masa sesudahnya, negara kerajaan Mataram Raya, beliau memiliki banyak putra dan putri, total tercatat 14 orang. Istri pertama Putri Kiai Ageng Penjawi Waskita Jawi menjadi permaisuri Panembahan Senapati, bergelar Kanjeng Ratu Mas. Istri kedua adalah Retno Dumila Putri Adipati Madiun yang ditaklukkan. Istri ketiga adalah Rara Lembayung Putri Kiai Ageng Giring yang dikaruniai banyak putra dan putri, diantaranya, Gusti Kanjeng Ratu Pambayun Retna Pembayun Pangeran Ronggo Samudra, Raja Muda Pati. Pangeran Puger Raden Mas Kentol Kejuro, Raja Muda Demak. Pangeran Teposono Pangeran Purbaya, Raden Mas Damar Pangeran Rio Manggala Pangeran Raja Muda Jayaraga, Raden Mas Bartotot. Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati Panembahan Sedaing Krapyak Gusti Raden Ayu Demang Tanpa Nangkil Gusti Raden Ayu Wiramantri Pangeran Raja Muda Pringgoloyoi, Bupati Madiun, tahun 1595 sampai tahun 1601. Ki Ageng Panembahan Juminah Pangeran Blitar Pertama, Bupati Madiun, tahun 1601 sampai tahun 1613. Pangeran Raja Muda Martoloyo Raden Mas Kanitren, Bupati Madiun tahun 1613 sampai tahun 1645. Pangeran Tanpa Nangkil Panembahan Senopati jika diambil dari garis ayah masih keturunan Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi dengan jalur silsilah sebagai berikut: Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi Bondan Kejawan atau Lembu Peteng Ki Getas Pandawa Ki Ageng Selo Ki Ageng Enis Ki Ageng Pemanahan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati jika diambil dari garis ibu beliau masih keturunan dari Rasulullah SAW. Dengan jalur silsilah sebagai berikut: Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib Al-Imam Al-Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sadiq Al-Imam Ali Al-Uraidi Al-Imam Muhammad An-Nakib Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir As-Sayyid Ubaidillah As-Sayyid Alwi As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Alwi As-Sayyid Ali Hali Kasam As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat As-Sayyid Alwi Amil Faki As-Sayyid Abdul Malik Azmat Khan As-Sayyid Abdullah As-Sayyid Ahmad Jalaluddin As-Sayyid Husain Jamaluddin As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi As-Sayyid Maulana Ishak Ainul Yakin, Sunan Giri. Sunan Kidul Pangeran Sobonyai Ageng Pemanahan atau Syarifah Sabinah Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya atau Danang Bagus Panembahan Senapati meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar, kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Sedaing Kajenar, Panembahan yang meninggal di Kajenar, dan dimakamkan di Makam Hastana Kita Ageng Kota Gede. Dua sanad ilmu dan pendidikan Panembahan Senopati. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Ki Ageng Pemanahan dan diangkat anak-angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Guru-guru Ki Ageng Pemanahan: Kiai Ageng Pemanahan Sultan Hadiwijaya, Sunan Kalijaga Kiai Ageng Enis, Kiai Penjawi Kiai Ageng Mertani, Kiai Ageng Giring. Anak-anak Panembahan Senopati: Gusti Kanjeng Ratu Pambayun Retna Pembayun Pangeran Ronggo Samudra, Raja Muda Pati. Pangeran Puger Raden Mas Kentol Kejuro, Raja Muda Demak. Pangeran Teposono Pangeran Purbaya, Raden Mas Damar Pangeran Rio Manggala Pangeran Raja Muda Jayaraga, Raden Mas Bartotot. Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati Panembahan Sedaing Krapyak Gusti Raden Ayu Demang Tanpa Nangkil Gusti Raden Ayu Wiramantri Pangeran Raja Muda Pringgoloyoi, Bupati Madiun, tahun 1595 sampai tahun 1601. Ki Ageng Panembahan Juminah Pangeran Blitar Pertama, Bupati Madiun, tahun 1601 sampai tahun 1613. Pangeran Raja Muda Martoloyo Raden Mas Kanitren, Bupati Madiun tahun 1613 sampai tahun 1645. Pangeran Tanpa Nangkil Panembahan Senapati, adalah bapa dari Wangsa Mataram dan merupakan Panembahan pemimpin pertama dari Mataram, yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senapati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat berdasarkan serat atau naskah babat seperti Serat Bauwarna, Serat Centini,
Babat Tanah Jawi dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senapati memiliki beberapa nama kecil dan julukan diantaranya, Raden Bagus Dananjaya, Raden Ngabehi Saloring Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya, yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senapati adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani, yang menjadi pati pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Ki Ageng Pamanahan dan istrinya Nyai Ageng Pamanahan pun tidak keberatan. Hal tersebut dikarenakan hubungan mereka sudah sangat baik layaknya kakak beradik. Kanda, saya berjanji akan merawat Danang Sutawijaya layaknya darah daging saya. Sungguh kami tidak keberatan, justru kami sangat senang anak kami mendapat kasih sayang yang besar. Kehadiran Danang Sutawijaya mampu mengobati kehampaan hati Sultan Hadiwijaya yang tidak memiliki keturunan. Kemudian ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa Danang Sutawijaya diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar. Hal tersebut menjadikan Danang Sutawijaya dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Hadiwijaya begitu menyayangi Danang Sutawijaya seperti anaknya sendiri, meskipun daftar Raja-Raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senapati berada dalam urutan pertama. Gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya, Anyak Rakusuma. Sutawijaya masih mempertahankan gelar lamanya, Panembahan, dapat disepadankan dengan Adipati atau Kepala Pemerintahan dalam konteks ini, gelar yang dia sandang saat masih menjadi bawahan Kesultanan Pajang. Semenjak kecil beliau dididik oleh ayahanda dan kakek beliau yaitu Kiai Ageng Enis yang menjadi penasehat spiritual dari Sultan Hadiwijaya. Dan juga beliau didik sendiri oleh Sultan Hadiwijaya, hingga Pangeran Benawa lahir. Dalam bidang agama selain dididik oleh kakeknya Kiai Ageng Enis, beliau bersama-sama dengan Pangeran Benawa juga diajari oleh Sunan Kalijaga, maka tak heranlah jika semenjak kecil beliau sudah menjadi orang mumpuni. Karena banyak sekali yang menyayanginya. Selain olah kanuragan beliau juga sangat pintar dalam hal agama dan strategi. Karena hal itulah beliau diberi julukan Panembahan Senopati. Ketika menginjak dewasa di Demak sedang terjadi keributan dengan Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Dan masalah tersebut membuat Sultan Hadiwijaya terpaksa turun tangan dikarenakan dimintai tolong oleh Ratu Kalinyamat. Dari hal itu maka dibuatlah sayembara. Barang siapa yang bisa menumpas pemberontakan Arya Penangsang akan diberi hadiah tanah perdikan. Ki Ageng Pamanahan, ayah Senapati ikut serta dalam sayembara tersebut bersama Ki Panjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak. Beliau membantu Jaka Tingkir dari pemberontakan Arya Penangsang atas Demak. Sultan Hadiwijaya melakukan sayembara bukan dikarenakan tidak sanggup membunuh Arya Penangsang dengan tangannya sendiri tetapi dikarenakan perbedaan status. Waktu itu, Sultan Hadiwijaya berstatus sebagai raja atau penguasa kerajaan Pajang, sedangkan Arya Penangsang hanya berstatus sebagai Adipati Demak. Antara raja dan adipati terdapat perbedaan status yang sangat tinggi. Kedudukan seorang raja jauh lebih tinggi daripada kedudukan seorang adipati. Karena itulah, Sultan Hadiwijaya merasa malu sebagai raja jika harus melawan sendiri Arya Penangsang yang seorang adipati Panembahan Senapati yang juga anak angkat Sultan Hadiwijaya, ikut serta membantu ayahnya, Ki Ageng Pamanahan, dalam sayembara melawan Arya Penangsang. Karena Hadiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, ia memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Martani, Arya Penangsang berhasil tumpas di tangan Panembahan Senapati. Sebenarnya Panembahan Senopati yang berhasil membunuh Arya Penangsang, akan tetapi dikarenakan sebelumnya ada ramalan dari Sunan Prapen bahwa Mataram akan menjadi kerajaan besar setelah Pajang. Maka oleh Ki Juru Martani dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya bahwa yang berhasil menumpas pemberontakan adalah Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Ageng Penjawi. Hal ini dilakukan untuk menutupi keberhasilan Panembahan Senopati agar kelak tidak dipersulit oleh Sultan Hadiwijaya. Atas keberhasilan tersebut Kiai Ageng Panjawi diberikan tanah perdikan di daerah Pati dan Kiai Ageng Pamanahan putra dari Ki Ageng Enis dan cucu Ki Ageng Sela, diberi imbalan daerah Mataram, yaitu daerah di Hutan Mentaok, sekitar Kota Gede, Yogyakarta, pada tahun 1558 Masehi untuk dijadikan tempat pemukiman yang baru. Pemberian tanah di daerah Mataram oleh Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan, seakan menjadi bumerang bagi perkembangan Kesultanan Pajang sendiri, karena Mataram setelah diberikan oleh Ki Ageng Pamanahan dan seharusnya menjadi wilayah bagian di Kesultanan Pajang,
justru menjadi wilayah yang lebih maju. Ki Ageng Pamanahan, yang kemudian juga dikenal dengan sebutan Ki Gede Mataram, dalam waktu singkat mampu membuat Mataram beserta rakyatnya maju. Ki Ageng Pamanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijaya yang memberinya izin mendirikan Tanah Perdikan Kadipaten, di Mentaok yang saat itu masih merupakan wilayah selatan Pajang. Sepeninggal Ki Ageng Pamanahan tahun 1584, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram, bergelar Senapati Ingalaga, yang artinya, Panglima di medan perang. Pada tahun 1576 Ngabei Wilamarta dan Ngabei Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram, mengingat Senapati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya. Senapati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Senapati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual, misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senapati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senapati. Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalatuban, Pangeran Benawa, dan Patih Mancanegara. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senapati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga, putra sulung Senapati, dengan Arya Pamalat. Tapi oleh Pangeran Benawa dilaporkan bahwa hal itu terjadi karena ketidaksengajaan. Pada tahun 1582 seorang keponakan Danang Sutawijaya yang tinggal di Pajang, bernama Pangeran Pabelan, putra Tumenggung Mayang dengan adik perempuan Danang Sutawijaya, dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keraton Puteri Kasultanan Pajang untuk menemui Ratu Sekar Kedaton Puteri Sultan Hadiwijaya, yang memiliki kecantikan dan kebaikan hati yang luar biasa. Ayah Pangeran Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang pun ikut dijatuhi hukuman dibuang ke daerah Semarang karena diduga ikut membantu Pangeran Pabelan. Ibu Pangeran Pabelan yang merupakan adik perempuan Danang Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Maka dari itu, Danang Sutawijaya berniat untuk mencegah pasukan Kasultanan Pajang di tengah perjalanan dari Kasultanan Pajang menuju Semarang yang membawa Tumenggung Mayang. Akhirnya, utusan Mataram berhasil mencegah pasukan Kasultanan Pajang membawa Tumenggung Mayang ke Semarang, karena kebetulan di saat yang sama terjadi peristiwa alam yaitu meletusnya Gunung Merapi. Peristiwa inilah yang mengakibatkan stigma yang terbentuk bahwa Danang Sutawijaya melakukan pemberontakan terhadap Kasultanan Pajang. Keberhasilan utusan Mataram berhasil mencegah pasukan Kasultanan Pajang membawa Tumenggung Mayang ke Semarang ini menjadi akhir dari pemerintahan dari Sultan Hadiwijaya. Kampanye militer yang dilakukan Senapati setelah mangkatnya Sultan Adiwijaya adalah pendudukan daerah-daerah Brang Wetan yang banyak melepaskan diri dari Pajang. Persekutuan Adipati Brang Wetan tetap dipimpin Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto namun dapat dipisah utusan Kesunanan Giri. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya, Waskita Jawi menjadi permaisuri Senapati, bergelar Kanjeng Ratu Mas. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya. Setelah itu, di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582. Pewaris Adiwijaya seharusnya adalah Pangeran Benawa, yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Adiwijaya yang menjadi Adipati Demak pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benawa. Sejak saat itu Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Di bawah Panembahan Senapati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang. Senapati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual. Senapati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan Pajang.